Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selinor Oktaviani dari kelas 11 TKJ 2. Saya akan mempresentasikan tentang tugas PKN. Yang pertama, bagaimana pendapat peserta didik dengan kasus Marsina? Menurut pendapat saya, kasus pembunuhan terhadap Marsina termasuk ke dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Pembunuhan Marsina merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dengan cara keji sehingga nyawa korban melayang. Apalagi kasus pembunuhan Marsina belum berhasil diungkapkan sampai saat ini. Selanjutnya, yang kedua adalah apa penyebab pelanggaran hak asasi manusia kasus Marsina? Penyebab kasus Marsina, yakni Marsina termasuk anggota aktif dalam unjuk rasa buruh saat itu. Perusahaannya dituntut untuk menaikkan gaji dan dituduh ikut mengadakan rapat gelap. Dimulai dengan unjuk rasa pada tanggal 4 Mei 1993 dengan seluruh karyawan mogok kerja. Dilanjutkan hingga tanggal 5 Mei 1993, Marsina masih ikut unjuk rasa dan perundingan kelompoknya. Namun sejak itu, Marsina dan 13 rekannya dibawa ke Kodim Sidoarjo, dipaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya. Setelah 3 hari menghilang, ditemukanlah mayat Marsina di sebuah gubuk di daerah Nganjuk. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di kasus Marsina, yakni pelanggaran hak asasi manusia berat, meliputi kejahatan genosida dibuktikan dengan pembunuhan terhadap Marsina yang termasuk anggota kelompok dan mengakibatkan penderitaan fisik maupun mental. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia kasus Marsina? Kenapa pihak tersebut? Yang harus bertanggung jawab ialah pemerintah. Maka dibentuklah oleh pemerintah lembaga penegakan hak asasi manusia untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, lebih tepatnya Komnas HAM. Namun peran masyarakat juga dibutuhkan untuk itu. Sosialisasi adanya hak asasi manusia itu penting untuk masyarakat dan akan membuat masyarakat kita menyadari pentingnya hak asasi manusia. Selanjutnya, apa saja solusi untuk kalian ajukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kasus Marsina? Yang pertama adalah mempelajari peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia. Yang kedua, memahami peran lembaga perlindungan hak asasi manusia, contohnya Komnas HAM. Yang ketiga, menghormati hak sesama manusia, baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat adalah memasyarakatkan pentingnya memahami serta menegakkan hak asasi manusia. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan diri dalam mematuhi peraturan. Selanjutnya, bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pelanggaran HAM kasus Marsina saat itu? Yang pertama adalah dengan menetapkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang kedua adalah dengan menghukum berat pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran kepada masyarakat bahwa hak asasi manusia tidak. Selanjutnya, jika kalian sebagai pihak pemerintah, apa saja yang akan kalian lakukan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia kasus Marsina? Yang pertama, membuat peraturan dan perundang-undangan yang melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, membuat lembaga penegak dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, membagikan edukasi tentang hak asasi manusia. Yang keempat, meningkatkan lembaga keamanan dan pertahanan. Yang kelima, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan hak asasi manusia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.